Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'. Abu urang si ulun tuan gure ulun tuan ban Bandung sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita manteng kaitan dengan masalah sifat pada Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir wa ala ya Rabbi salli alaihi wasallam. Dan adapun perbuatan, maka tiada dapat padanya oleh yang demikian itu, karena bahwasanya tiada berpaling oleh seorang daripada fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada sudah melihat oleh seorang itu, kemudian daripada sebut dari karena tiada berbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dirinya melainkan yang terlebih afdal, maka jadilah dalil fi'il itu terlebih kuat daripada dalil qaul, seperti hikayat yang telah lalu sebutnya. Pada tahun Fatuhu Mekah, Nabi menyuruh berbuka puasa Ramadan, dan pada tahun Hudaibiyah Nabi menyuruh mencukur, maka tiada dikerjakan oleh seorang, maka tak kala melihat oleh mereka itu akan Nabi berbuat akan yang demikian itu, maka bersesak-sesak mereka itu berbuat yang demikian itu. Jadi yang gepenan dengan hadis, segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, perbuatan, ucapan, tingkah laku dan sebagainya, maka yang dijadikan sebagai dalil hukum sunnah, karena riwayat kehidupan Nabi juga termasuk kepada bahagian hadis. Yang jid ke dalil hukum cuma sunnah. Yang tergolong kepada sunnah cuma dua. Yang pertama perbuatan Nabi, dan yang kedua tutur kata Nabi. Apa yang diperbuat oleh Nabi menjadi dalil hukum. Apa yang disampaikan oleh Nabi dengan ucapan menjadi dalil hukum. Akan tetapi kedudukan perbuatan Nabi yang lebih kuat dijadikan sandaran dalil hukum daripada ucapan. Kebukti na pernah wate Fatuhul Mekah, Rasulullah nayu sahabat untuk buka puasa. Hana sotim ketika Rasulullah nebuka, baru nebuka seperti para sahabat. Artinya buat yang nepubuat oleh Nabi menjadi dalil hukum yang kuat dibandingkan dengan ucapan. Maka yang menjadi patokan utama dalil hukum dalam masalah hukum syariat adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis dalil utama. Terjadinya ijma'. Terjadi ijma' pun diawali oleh Al-Quran dan hadis. Tanpa dalil di dalam Al-Quran dan hadis tidak mungkin lahirnya ijma'. Begitu pula kias. Adanya kias karena ada makis alih. Makis alih itu pun dalil yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis. Maka tidak mungkin terjadi kias bila mana tidak ada dalil di dalam Al-Quran dan hadis. Ketika telah terjadi ijma',
maka Al-Quran dan hadis ditinggalkan. Kan kebah serta merta lebih mudah dipahami melalui pemahaman ijma' ulama daripada hukum yang kita nyocok langsung daripada dalil Al-Quran dan hadis. Maka orang yang mengatakan kembali kita kepada Al-Quran dan hadis, tidak boleh berpegang dengan ijma' dan qiyas, itu pendapat yang sangat keliru. Kenapa keliru? Karena dasar hukum dari ijma' dan qiyas juga dari Al-Quran dan hadis. Karena ijma'nya tengku kan gemedua pakat ulama kan menan mufhum ijma'. Baik tapi kali katanya makna ijma' gemedua pakat ulama mupaduk dra gemangguk-angguk kakek lagi nyan hukum kan menan makna ijma'. Kesepakatan ulama atas dasar satu hukum dari dalil Al-Quran ataupun hadis yang diketahui sepakat oleh ulama selanjutnya. Mesra para ulama yang udip di dalam ton siribe sikurutoh sikurumplo sikurung. Ulama tersebut sama-sama memiliki pendapat masing-masing. Ketika na ulama lam ton 2000 gepusapatlah pendapat ulama ton sikurun rupanya kan terjadi sama. Kesamaan pendapat ulama lam ton sikurun hasil penelitian dari ulama ton 2000 nyan gekun ijma' tu. Kan gemedua pakat bahasa buah balai pakai ban menurut drot lah kelagi drone pakai ban menurut drot kan menan makna ijma'. Begitu pula andai kata legetanya hana berpegang kepada hukum qiyas. Menyahana berpegang kepada hukum qiyas tungku letatat hukum yang kagada. Bila semata-mata berpegang dengan Al-Quran dan hadis, hana berpegang kepada qiyas cukuplah hukum yang gadah tu. Di antaranya yang berkewajiban Allah sebutkan di dalam Al-Quran, orang tua memberi nafkah kepada anak dan isteri. Wajib urang ci binafkah kepada anak. Na dalil dalam Al-Quran dan hadis anak wajib binafkah kepada ayah hana. Maka bila mana tidak berpegang kepada qiyas, sungguh akan menjadi suatu kesimpulan hukum anak tidak wajib memberi nafkah kepada orang tua yang fakir dan lemah. Anak wajib. Yang dasar qiyas. Sebagaimana orang tua wajib memberi nafkah anaknya yang lemah, maka begitu pula lebih berkewajiban bagi anak memberi nafkah kepada orang tua yang miskin dan lemah. Begitu pula dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan engkau katakan kepada orang tua. Jangan engkau bentak keduanya. Berbicaralah dengan keduanya secara lemah lembut. Gluwang, tram, tumbuk, tampar, hana keperah. Yang baik berbicara dengan mengucapkan kalimat Yang baik lagi katanya tak bentak-bentak, tak tampak jut. Bisa saja aja tak hana keperah. Tak gluwang, hana pupua berarti mempom. Di situlah berlaku qiyas aulawi. Sebagaimana mutakun pihanjut karena menyakiti ilatnya, sebagaimana tak bentak mentang hanjut berarti tapah, tak glung, tak sipak, tak tampak lebih aulahan hanjut. Itulah yang dimaksud dengan qiyas. Maka dalil hukum Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Salah sabah hana dalil tersebut cukuplah hukum gadah hukum dua. Cukup je gadah hukum. Kemudian hadis yang menjadi dalil hukum tu buat Nabi dan ucapan nyan gepenan dengan sunnah yang menjadi dalil hukum. Sedangkan riwayat kehidupan Rasulullah nyan sebatas hadis, hanya dijadikan dalil hukum, cerita udip Nabi. Apa aja ke dalil. Kemudian setengah daripada beberapa faedah itu tersabar daripada dunia, artinya tersabar bagi orang lain daripada mereka itu daripada dunia.
Bermula yang demikian itu bahwasanya apabila melihat oleh manusia akan makam segala penghulu yang amat mulia, yang bermula mereka itu pilihan Allah Ta'ala daripada segala makhluk, dan pilihannya daripada segala hambanya serta barang yang jatuh bagi mereka itu, daripada demikian itu i'rad, niscaya senanglah hatinya dan tersabarlah ia daripada dunia. Pertujuan Allah Ta'ala Nabi penyakit kepada Rasul, Nabi susah kepada Rasul, Nabi hudib menderita kepada Rasul, sehingga dikala oleh sahabat riwayat cerita yang mutawatir kepada getanya umat. Tujuan untuk menjadikan pembelajaran bagi getanya umat. Mudum Rasul orang yang paling mulia, orang yang paling tahu dengan Allah Ta'ala. Cukup berat gebi penderitaan oleh Allah Ta'ala, cukup berat gebi penyakit oleh Allah Ta'ala, cukup berat gebi kesusahan udip dalam dunia, sehingga tak kalah lagi tanya tak hadapi hal yang lainnya, sakit, berbagai macam kesusahan yang lain, bala dan sebagainya. Dengan tabayang orang yang paling mulia dengan Allah juga menyolong, lebih utama berarti, sehingga mampulah lagi tanya tak wujudkan kesabaran. Mudum orang yang paling tahu dengan Allah Ta'ala cukup berat, macam ngerasa sakit cukup berat, susah cukup berat, menyerta-rta lonyo yang hana mengenuk tahu apa dengan Allah Ta'ala, berarti lebih utama lah. Sehingga lagi tanya hana berkeluh kesah, sehingga kita tak sadari saudara kita hati kita akan tenang. Mudum yang tahu dengan Allah laginya punya model lebih utama, lebih aula, sehingga mampu kita wujudkan kesabaran tu kumutua. Artinya putra, menjadikan hal yang laginya bak Rasulullah sebagai pertimbangan, sebagai contoh teladan, sebagai tempat ukuran bagi kita umat. Nyo tujuan nunggu syahdan. Murad dengan dunia di sini segala harta dan segala yang mengikuti baginya, seperti kemegahan dan kesenangan dan segala yang lezat-lezat. Putra dunia yang gepenan dengan dunia segala reun-marun yang nahino lambu mawa, yang bila mana berat tapu turut ji akan lalai getanya ji dan tua ke Allah nyamandum dunia gekun. Pangkat, harta, kelezatan, kemewahan nyan mandum dunia kepenan. Putra dunia mantang yang mantang na hino alam dunia, nyan dunia mandum. Pangkat paido pangkat hino alam dunia. Harta paido harta hino alam dunia, berarti dunia. Rupanya segala dunia nyan legetanyo hana le terpengaruh dengan jiwa getanyo. Bahkan hana le terpengaruh dengan jiwa getanyo, karena takalan ukuran kepada Rasul. Rasul orang yang paling tahu dengan Allah, tapi ke Rasul tersebut hana gebi kemewahan tersebut oleh Allah. Berarti bahkan han layak orang yang gecinta oleh Allah gebi balasan kemewahan inawi dunia. Pacit yang layak kemewahan yang gebi kepada orang yang demikian adalah di akhirat. Berarti ketika lon hana gebi oleh Allah kemewahan di dunia, bisa saja lon akan gekebah kemewahan hidup di akhirat. Sehingga lagi tanya hana putus asa dulu, sehingga lagi tanya hana kegundahan dalam udip, sehingga hana gelisah getanya dalam udip. Mahan saben gaduh memfikir pakon saja kaya long kasihan, pakon saja senang long susah, pakon saja mepangkat lon melarat. Tapi ketika dia tanya watai takalat mudum Rasul yang paling tahu dengan Allah cukup mudarat udip dalam dunia, menunjuki putra dunianya han layak bagi orang yang mulia di sisi Allah, yang mulia di sisi Allah, yang layak balasan pat di akhirat. Berarti Allah hana gebi kelon hinoi dunia, genduk balah kelon hideh di akhir. Jadi tenang udip tunggu. Mahan gadot getanya terpengaruh tunggu. Ketika iblo betul legap itanya pi hawannya pi hana gada-gada truk lam tengut tu bawah. Sehingga deuh dalam pau hana jaga subuh-subuh mangat ba betul lan tengut. Bahaya dah tunggu. Tu bawah kan. Maka supaya legetanya baik gundah dalam udip, baik susah dalam udip, baik galau dalam kehidupan, nya kenya ingat tunggu. Orang yang paling mulia yang lebih layak nikmat ke dalam dunia,
Tapi orang yang paling mulia, yang lebih layak nikmat adalah di akhirat. Mahan tu sah katanya udip. Gaduh tapegat ukuran bagian dunia dengan orang yatih katanya orang tengku. Egop kamu nau. Isijih kalaganya. Ilong mentang laganya. Jadi sabi-sabi katanya susah tengku. Maka orang yang mampu sabar daripada dunia, nyo hana le terikat batin leganya dengan dunia. Kan hana butuh ke dunia lagi ada pegawai. Lagi tayo tetap butuh kepada dunia karena mentang tahu dip dalam dunia. Dumna tak butuh kepada dunia lagi tanyo ibarat lagi orang butuh WC. Selama lagi tanyo mentau dip sampai perle ke WC deku. Oh na perle ke WC deku kadar lagi tanyo tak peglah mudarat lagai. Baik tinggal kotoran lagi tanyo dalam badan tu untuk kadar peglah mudarat. Maka menyetekedi tak butuhkan WC yang kadar sebatah peglah mudarat, nyo lagi tanyo tenang udip niku. Tapi menyo WC nya lagi tanyo kata menikmat di dalam, habis rukuk melihaba di dalam dan sebagainya. Tak nikmati lah WC. Yang akan terbawa mudarat ke derawat deku. Sekurung-kurung jika mudarat yang akan terjadi dah terpercik najis wata badan dah. Bahkan kadang beratlah mudarat menyata menikmat le WC. Dah trip dah tinggung tu rembong tu tunggu. Ya, negalan. Makanya begitulah perbandingan. Getanyo butuh kepada dunia, nak butuh kepada dunia butuh karena getanyo butuh makan, karena getanyo butuh tempat tinggal, karena getanyo nak kewajiban kepada anak dan perumah. Tapi baik terlanjur menikmat dengan dunia akan terbawa mudarat lagi tambah nikmat lawis hind. Ketika terlanjur bernikmat dengan harta dunia akan melabur harta getanyo dengan harta najis tunggu. Salah-salah tu surumbong duduk dengan harta dunianya. Hek tamita cula calau uro malam, uronyan mati sapuah na merasa. Rugau. Tak hibah galam, tak sedekah pitan. Harta baru lihat tak sapat kam linggai. Tak nikmati galamnya ke ibarat lagi tu surumbong tu. Hek mentang nunggu. Ya, maka butuh kepada dunia, butuh. Mandu butuh kepada dunia. Pakan karena katanya mata udip lam dunia. Baru hanali butuh kepada dunia pajan. Oh, wate ka mate ku puru dunia lop. Faham ka mate iculok lam kerenda le katanya iculok la urut. Tro urang ke keun tengku. Nyompat sedekah long tabah Quran pajero support. Har nak apa pajero la urut. Tadi butuh pajero selama lan dunia karena pajeronya adalah dunia. Wate ka mate di kepu kenyan. Sakira je tajawud tak keun hai ka kirim mentang Fatihah 1000 ago. Hai kuluhu 2000 ago kupu ku pajero. Karena kebutuhan alam barzakh dengan kebutuhan alam dunia beda. Kebutuhan alam akhirat dengan kebutuhan alam dunia berbeda. Selama getanyo alam dunia pasti butuh kepada dunia. Tak kala keluar daripada dunia hanali butuh kepada dunia. Oh na butuh kepada dunia. Kadar peglah mudah. Menyekon kadar dumnan mekara udip. Susah, gundah. Makanya kerja gepegah. Oh watel getanyo udip dalam kehidupan. Kaitan dengan dunia takkan lanu miyup. Kaitan dengan ibadat tajingu watu. Pakon nilong baru sunat rawatib. Ego kai bedah duha dengan tahajud. Pakon nilong sedekah baru cuma lang kota amal masjid. Ego 20 pujam kai santunia ni yatim. Watu geyo kalan menyakaitan dengan akhirat. Menyakaitan dengan dunia uyup ke kalan. Ilong nasi getangan ego dengan tepak. Ilong nasi dengan tepak ego kai pakai tungkat. Ilong nasi ku pakai tungkat ego ka wate kursi roda. Ilong nasi wate kursi roda ego kata lan pa Ilong nasi lan pa ego sekamate dong. Uyuk biu kalan nunggu. Yang kaitan dengan dunia. Mahan tu sah udip nunggu. Maka nepi ingat getanyo oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tuhlikukum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dilalaikan akan kamu oleh segala harta kamu dan oleh segala anak kamu daripada mengingat putra mengingat Allah daripada salat. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Sawa si berangkat sawa yang pubuat laganya nyoko termasuk orang yang cukup rugawa gepegah li Allah. Lagi tanya bak pegat-pegat bro kameng katelat maghrib. Gara-gara ya setot kebu kagadah maghrib.
gara-gara bayar setot anak katan semayang asa, yang sama dengan harta dan anak menyebabkan lalai kita dalam mengingat Allah. Rugo tetat. Makanya kerja kepingat dalam ayat lain, hai orang-orang yang beriman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu, pangkat, jabatan, kemuliaan dan anak itu adalah ujian nungguan. Yang ujian. Makanya sambil ulang-ulang, harta itu akan menjadi sebuah nikmat bila mana dengan hartanya getanyo akan merempok nikmat selanjutnya di akhirat. Tapi menyatakan di sebaliknya, dengan semakin le harta semakin jauh getanyo dengan Allah, semakin le harta semakin jauh getanyo dengan syurga Allah, semakin le harta semakin tahu dengan neraka Allah, walau nampaknya nikmat hakikatnya adalah laknat Allah. Na anu nikmat deku, tapi bila mana dengan anaknya semakin legetanyo tahu dengan syurga Allah, dengan anaknya semakin tahu getanyo dengan Allah. Tapi sebaliknya, bila dengan anaknya semakin jauh getanyo dengan Allah, dengan anaknya semakin jauh getanyo dengan syurga Allah, nyan anaknya kan nikmat deku malah pedakah. Begitu pula pangkat, begitu pula ilmu yang getanyo, begitu pula kemuliaan. Semakin getanyo ipu mulia legap, semakin tekabur, semakin bong. Artinya semakin berat ipu mulia, semakin jauh getanyo dengan Allah Ta'ala. Semakin berat ipu mulia, semakin jauh getanyo dengan syurga. Nyan kemuliaan, nyan teku laknat, kan nikmat teku. Kan nikmat teku jan. Maka le tat yang deh dengan mata telanjang adalah nikmat, tapi hakikat laknat. Dan deh kadang-kadang dengan mata telanjangnya adalah laknat, tapi pada hakikatnya adalah nikmat. Tahu contoh, gebi penyakit le katanya, golong pulih kolesterol, kam tamah dengan darah mameh. Darah mameh golong pulih, kam tamah lam ngan pugukunyan ngan stroke. Stroke golong pah karubah tu tiga le katanya, kadang-kadang kurang sadar de. Secara lahir laknat tengkunya karena penyakit. Tetapi menyatakan dengan penyakitnya, dengan na kolesterol kahana tinggal di semayang. Lahir laknat, tapi hakikat ni nikmat berakal mentah semayang pindah. Saat mentamah dengan darah mameh, kamu tamah lam dengan zikir. Rupanya tamah lam dengan stroke, jadi hana budah-budah lah ibadat. Lebih god lagi daripada kita jauh sehat maksiat tu. Lebih god udep tu dalam keadaan sakit 24 jam. Bila mana dengan sakitnya semakin taat getanya kepada Allah, dengan penyakitnya semakin tahu getanya dengan Allah, dengan penyakitnya semakin tahu getanya dengan syurga Allah, daripada sehat jauh getanya dengan syurga. Lahir laknat tu, tapi pada hakikatnya itulah rahmat. Yang kenyo yang lun pegah sabi, innal hasanata al hasanatu ba'daha wa inna sayyi'ata as-sayyi'atu ba'daha. Sabo-sabo kenikmatan yang bit-bit adalah nikmat, bila mana dengan kenikmatan yang akan itarik nikmat di akhirat. Tapi kenikmatan yang adalah sabo keburukan, bila mana dengan kenikmatan yang akan lahir keburukan di akhirat. Nyo yang bahaya tu. Ya, wallahu alam bisawab. Putrana masalah tu. Putrana perledanya. Ada pun daya yang bebas putrana perledanya. Selain babnya. Nah, pertanyaan untuk lo tanya ilung. Nyo masjid katanya ke tengah tapagat tu. Ukiran masjidnya dia cok dari peng wakaf. Hai nantanya mak urung dron. Go uke masjid geralipnya, go uke bungong, go pegat menawa, go pegat medek, dia cok dari peng wakaf. Anjir dan go harum. Karena wakaf ke masjid wajib pakai untuk bangun bangunan hanya pakai ke ukiran tu. Maka ukiran-ukiran masjid nyan mesti benak urang hibah lain secara khusus. Baik bungong, kaligrafi dan sebagainya tu. Makanya pakon lon pegah kanannya baru mulai menyatakan leh ada pegah leh pun pegah matra kali. Jadi untuk waspada mentang tu. Haram hukum cok peng wakaf untuk bangunan masjid bila mana pegat kaligrafi, bungong walaka bungong dan sebagainya, haram hukum tu.
Harum hukum. Putrana la ilam. Lu tanya lain di mana? Putrana la ilam. Putrana masalah. Tibana masalah. Putrana perlu tanya. Jadi gure yang masjid yang kagak pegat-pegatnya tiban. Harum. Yang kagak pegat harum dia cara. Tapi BKM kan. Yang pengurus pembangunan menyagu wakaf punya semen ke masjid, anau ke masjid, harum pakai. Putrana la ilam. Selain bab pembangunan masjid pula. Putrana. Hana berarti kampung mendum. Nya. Yang kana. Di mana? Utang 10.000 utang. Urang di Jawa hana terdapat. Menyetekedi hana kejelasan pada tempat urang tengku. Utang tersebut tamu sedekah mentang. Tamu sedekah jet ke masjid, jet kana yatim dengan takasat pahala kepada beliaunya. Andai untuk teruk merempak dengan katanya, tak bayar lain. Yang jalan keluar tengku. Hana suah tak jatuh tahu Jakarta, habis peng kon 10.000 ada kudin. Utang 10.000 habis lah juta, maka cukup bah. Gokobah peng kena belah lemo. Hana ke belah taleu sagai ke cukup bah. Ka selai utang 10.000 pula. Belum selai utang 10.000 ka kata badai. Galau panjang tak menteng. Tibala. Julu-julu. Tiban julu-julu. Na yang pegahan jewat. Pakon ke pegahan jewat kata cok penggop laju. Yakin ni bayar tu panjang umur ni nebuh lam ke gop. Maka menyatadang ada pendapatnya memutang pi harum tunggu. Pakon harum utang ketika tak utang sebulan kemudian yakin tu dep. Ya kabrat dalam ni. Maka menyatadang kontra pendapatnya na pendapat yang mengatakan boleh karena yang tacoknya sama dengan berarti utang daripada anggota lain. Le awateru anggota lain tak bayar utangnya ke anggota yang karo. So yang awai roh bak gejuluk-juluk yang kekurung yang gecok kan. Gekon juluk-juluk kanana gejuluk-juluk. Nah yang pegah je tenggu. Nah yang pegah je. La ilam. Apa la ilam? Sebab menyanyi khilaf. Nah yang pegahan juga kan. Nah yang pegah juga. Yang tulen hanjir tengku hansah jamaah. Boh pembatas samping kan ada ya. Karena luah masjid. Geboh tu pembatas hujung je nya ubud becut sehingga nya lesaf. Bahai luah masjid nama per meter tu ra unun, ra uyan apa meter tu. Jadi geboh pembatas supaya nya lesaf. Mihana pembatas sabah saf. Yang terhitung pahala jamaah tok saf pertama sagai. Saf kedua kali anale pahala jamaah karena hana terhitung saf kedua. Saf pertama golong noh. Bila tak pegah betul semayang. En ke jamaah kapastikan. Oh dit urang ku pun ya pegat masjid ubi raya mendek kan bubut mendek pegat urang ku pun raya dat. Ke je pegat masjid ubi raya jino ya bu pemetah. Nya hana saja jamaah likut. Kah putra lelam. Nyolong saja lem pegah menan nya lelok yang nak pertanya lelam. Putra lelam. Putra na lelam. Tiban. Maka berat dengku hukum berat dengku. Nyo kehino perle benata buat mandum yang kenyo dengku kan. Termasuk bab-bab imum. Imum dengan makmum ilikut guna ilmu yang mendua. Ketika imum gebaca ayat pu yang gebaca medun. Pu yang baca mentun kahana mo ohle gena ruku puja taruku aju puhan puja taruku aju puhan iza jaa pi mentun inna taina pi hai tiabi nyancok solusi le urang ilikut dang laju ke maju i samping
Imum timbul pertanyaan mai imum ha geja tengku. Be ukur laju, be. Tiban cit imumnya atret uli kot. Ketika kamu temetun ayat laganyan, urang ilikot maju ukur gantau ke imum atret uli kot. Be imum maju ukur lawan tu kada jemaah ganyan. Nya solusi ji. Nya. Ka, pula elang. Nya lambap jemaah. Putra nala elam bab-bab jaket putra nala perletanya bab-bab fitrah bab nafkah hana yang tu subayang surakaan nya di tingku pun ada Al-Quran salim beda nya jamaah kaitan subhanallah nya betul tingku imam satu sembahyang kaput gedang lom wate gekun subhanallah getreun si wajib treun wate ka getreun truk ba masjid salia maju kabar ana masalah rupanya le imum ana getreun treun ni ganyan pakon karena yang diyakini le ganyan nyan ke yang kepuat sedangkan makmum ilikot itu pu mandum nyan ka kelimang makmum milik ke ini para laju long hanale loi ke imum laganyan geniak lamati ke semayang ke rawaju ke putul satu hamidu majid ke salim le imum lagi yakin raw geleganyan subhanallah ge peke le imum tawa ko subhanallah uri ni ko dadat kun uri ke anak depu mukun bagi aku depu le kun yo hai kon sereng le kedanya sereng nunggu awat ka kejadian hana mu ole. Jadi yang nama subhanallah uri liko dadat le imum ge peke urung mesti pak pupu le de maka dia ke subhanallah hana ge pakau le imum ge pupu laju ke raw semayang bagi dirinya imum sah salat demikian le ge tanya makmum kata niat parak bele de ke imum tak salia menjugo raw de mandua sah tu yang batu imum hana ge depu raw salah le ge tanya makmum kata depunya rakaat kelimang tatakat silam kelimang le ke imum ikut atas salah dia ke salah tengku yang guyu ikut hana sah ya hana salah maka getanyo yang kata pu limang tak ikut langsung betul sembahyang makmum hana betul karena agaknya hana gede jeut tapres getren gak nyan kan jeut cit karena dua tayi akhir termasuk rukun panjang tapres keterengganyan tak saling bersama jeut nya tiban tato hukum pegat tato haram man kalia mu pegat pakai ban bila mana ngan ta pegadah tato mewajibkan tayammum nyanduk berat raya tato sehingga hanja metamano junub pilih tato yang laginya hana wajib pegadah bagaimana ni gede tapi diri pegat haram dosa berarti dosa bak pegat tam lake ba Allah Taala berpampun baik pegat tato tato menyamata muda lagi yang belum pegah ketika mentang muda baru singa sam katuha himia sakit tunggu kakrot kulit panena dalam wate muda kanya kobra kan maka tuha ka krokule ka lagi gelang harui pada nala wala le tunggu pura pegat tu ka hai tamong tapi nyen kagak maafkan karena nyen ka membawaki kepada mudarat diri pegat pertama diri pegat pertama tetap dosa nyen ka mudarat la illam nya hana gade tunggu pengen YouTuber jadi hana pupua ngepeng YouTuber hana pupua dengan menyiarkan syiar-syiar yang god misalkan sehingga ibaya le YouTube ibaya jasa ada rekaman-rekaman yang getanyo kirim hana masalah yang haram game nunggu punya game haram Bitcoin pulam ya pulam yang game ya nah ship game online nya haram tulen nya judi nunggu nyan judi
Menye YouTuber nak masalah nunggu. Boleh subscribe ke kan? Nya hana pupu. Tapi yang tak be sampai je ke dosa jariah, beje ke sedekah jariah. Be sampai atra yang maksiat. Menye getanya konten maksiat nyan dosa jariah. Hana pupu ada kunya, nya hana masalah. Selain YouTuber pula tiba selain konten YouTube tiba nunggu permainan trading forex. ya Jual beli jual beli atau wang sini. nya haram nunggu nya haram itukar ringgit dengan rupiah, dolar dengan rupiah untuk menang kan nyambut haram nya itamu lambap riba nunggu ya itamu lambap riba kan kala ilm tiban jadi tak belum puasa. nya Urang yang tak berumah tangga di Jumat. nya Jadi Pak Imsak. nya Mana orang Jumat? nya Pak Liba baru ke mana? Baru ke bayangnya. hana pupu karena sah puasa walau berbarengan dengan junub. Kalau masuk di pun Makruh tetap, ya makruh tetap. Nya. Tak lama-lama di dalam keadaan junya saya pasti makruh tunggu. Hana haram. Nya saya pasti makruh. Walau junubnya junub zina, tetap makruh. Cuma bu segera li katanya pun tak taubat kan? Segera taubat. Makruh tetap karena meiring dengan ibadah katanya menjunub yang lebih gat tak mana bawah ya juga kan yang lebih membawa keyakinan kan lebih kayaknya gemu tubuh malam hana gete ka imsak tahu-tahu bang bedah pola pan bekenya pertanyaan tiban hukum hai pupu hukum hana puasa lah juga hana le puasa ju panai nak puasa lah setengah nak puasa terjadi kejadian panai nak puasa lah nya hana puasa tiban sama haram yan hukum dasar haram nunggu haram hukum cuma hantar nya sama yan haram yan briling sama mendum nunggu asal yang membawa kepada unsur riba mendum haram mendum na unsur riba ya cuma itanya kon mufti karena kon mufti hana hak ta fatwa yang hak tak pegah dalam pengajian itu yang mana urun tayang baru nak hak fatwa mufti baru nak hak tetapkan hukum hakim itu yang hana hak nah urun tayang tak pegah menurut teori yang tak ada dasar daripada hukum kan tak fatwa hanya kan nya jadi nya hala gaya pengdro hala yang pelaku tukar menukarnya yang karena kan naco persentase wa tukar saya kira tukar mentang ana apa misal dalam RM1 RM11 gejok RM11 nyah nak masalah haitem pada yatim jasa engkau tukar bak dasar RM11 pasti 15 na 2 ka nyatanya yang haram nya gad Jadi kan yang mesti keluarga dia naik kerja apa? nya Hukum kerja apa kan lalu gajinya haram. Itu. memangnya nya haram yang dia dalam dia enggak haram. tak apa jauh haramnya Dia dah bibu dah nak. nya Haji dah nak. nya Haji dah nak. nya hanya kelakannya di mana berada man haji ini sah ngahana sah hana tinjauan dengan harta halal dan haram asal sempurna syarat dan rukun haji tetap sah karena berbicara sah hana sahnya berbicara fiqah na sempurna syarat dan rukun sempurna kasah man pahala na deku nya ka berbicara tasawuf berbicara pahala berbicara tasawuf tanpa dengan harta halal pasti hana pahala nyanda kayak berbicara sah pasti sah menyempurna syarat rukun cuma hana pahala sakai karena sah melakukan perbuatan ibadah dibarengi dengan haram sembayang eja cuak sah
Semayang ia cuwa sah. Tak haji ngempeng cuwa sah. Yang penting sempurna syarat ngerukun. Pahala hana. Tiban surah semayang ia cuwa nengku. Hai bagi bansurah. Sita cuwi jaga apa ju. Nya kayak cuwa kan. Ataupun kata cuwi jaga. Pakai bancit. Peng cuwi bi ke ketajo. Tiap lo ija. Manga ia cuwa. Hana bayar PDAM. Nya kayak cuwa yang hana bayar PAM. Ia cuwa kan. Sembahyang sah sempurna syarat rukun. Cuma pahala hana. Nya gotong royong. La ilam pulam selai jacu icu nya tiban. Dosa. Menyali katanya golom tamak arifah ayat 50 dosa tetap. Iman kasah. Karena sah iman yang penting tak yakin lagi tanya Allah Tuhan Muhammad Rasul kabeh. Nah yakin Allah Tuhan yakin. Nah yakin Muhammad Rasul yakin kabeh. Yang kasah iman. Pakiban makna sah iman. Ibadat yang getanya pubut kagak akui karena getanya roh dalam urang mei nyan makna sah iman. Tapi dosa tetap. Karena getanya ahli nazar, urang yang mampu semiki. Maka hantatim pergunakan pikiran kenan bab-babnya. Makanya dosa. Saya kira getanya urang idiot, ana tepu kopi. Dah ana je ana masalah karena getanya itu mikir. Sembayang tetap sah, dosa tetap dosa. La ilam pulam putra. Gotong royong mendum. Sila gotong royong biasa. Bahkan dia utang dah. Nya tajak semayang jamaah merupakan pahala 27. Uwa bajalan taupat gop lehra sirodo taupat padukah. Mang kau utang silam 27 merupakan 88 kada. Utang silam. Sila utang yo. Laudepnya sila utang dah. Kon utang ngelahi mentau utang batin pidum. Yang kenyan yang perlena pegah putra. Ketika legetannya igoda le syaitan supaya nyak ria tak buat ibadat, supaya nyak ujub tak buat ibadat, supaya nyak tekabur tak buat ibadat. Lalu isah le syaitan rugo mentang ka buat ibadat kah ria kah ujub kah tekabur, rugo mentang ka buat ibadat le ka buat ibadat kah kegap lom kah kenang pengun kali pertama baik kenang pengun kali kedua. Walau dibarengi dengan ria ibadat buat laju. Walau dibarengi dengan ujub ibadat perbuat laju. Walau dibarengi dengan maksiat dalam ibadat perbuat laju. Ka kenang rayu ba syaitan sega baik 20 talu. Nyan tak kai perle masalah. Sebab syaitan dua gay goda. Yang pertama goda beria, bungujub, bertakabur, bertaperbuat maksiat dalam. Yang kedua goda segata. Duga mentang ka perbuat. Pupu ibadat ria, pupu ibadat takabur, pupu ibadat ujub. Dua gay goda tu tunggu. Dua gay goda. Maka kasiga bah kemenang ji juga ni. Ga kedua be 2-0. Dak ria perbuat laju. Dak ujub perbuat laju. Dak maksiat perbuat laju. Artinya putra, walau le getanyo hana imbalan pahala le tak perbuat ibadatnya, ka terlepas le getanyo dari hisab kewajiban. En saboh kaglah dengan Allah Taala. Jadi ngan hana tak perlu kejih 2-0, mudah-mudahan ukur bermenang getanyo 2-0 bertaluji. Yang kejat sangat tujuan. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.